Pertanyaan pertama datangnya dari Risma dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Buya. Saya mendengar ada himbauan prosedur khusus bahwa jika seseorang meninggal dengan keadaan terkena COVID-19 atau virus corona, dilarang untuk memeluk, mendekati, tidak disambut keluarganya. Bahkan tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazahnya. Jenazah akan dimasukkan ke dalam body bag, ditayamum di atas balutan plastik dan dikebumikan. Bagaimana pandangan Islam menyikapi hal tersebut? Dan apakah zaman Rasulullah SAW juga ada tayamum untuk jenazah? Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Bismillah. Yang pertama adalah kepada keluarga atau siapapun yang tertimpa ujian. Jika itu adalah dari ahli la ilaha illallah, maka ketahuilah tidak ada ta'un yang Allah timpakan. Ta'un itu wabah, penyakit yang Allah timpakan kepada ahli iman kecuali karena Allah ingin menjadikan dia mati syahid. Mati syahid, aman dari siksa Allah. Kembali kalau kepada hikam ibn al-istislam, serah. Jadi bagi yang meninggal dalam keadaan kena wabah semacam itu, wabah apa saja termasuk ta'unnya corona ini, virus corona, maka insya Allah orang-orang yang dari ahli la ilaha illallah itu dia mati syahid. Satu. Sampaikan kabar gembira ini kepada keluarganya agar tidak berlarut dalam kesedihan. Yang pertama. Yang kedua, jika ada orang meninggal dunia, kemudian ternyata ada virus yang nempel atau yang ada pada orang tersebut, dikhawatirkan menurut ahlinya, dalam hal ini adalah medis, akan menyebar dan menular kepada yang hidup, maka menjaga yang hidup itu sangat penting. Jika diputuskan oleh medis tidak boleh ada yang bersentuhan, ya jangan menyentuh. Karena tidak boleh bersentuh dan sebagainya, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu diapa-apain, langsung dikuburlah. Ini pertanyaan bagaimana hukum dalam Islam? Begini. Jika ada satu jenazah yang tidak bisa dimandikan karena beberapa sebab, diantaranya adalah karena mungkin semacam kebakar kalau kena air tambah hancur, atau wanita yang meninggal tidak ada wanita yang memandikannya, atau tidak ada laki-laki yang mahram dengannya, ini termasuk yang sering dilupakan. Yang memandikan wanita hendaknya wanita. Jika tidak ada wanita yang memandikan, diambil dari mahramnya wanita tersebut. Jika ternyata ada wanita di kampung meninggal dunia, wanita sudah nggak ada, tinggal dia saja. Kemudian laki-laki yang mahram pun nggak ada, maka dalam hal ini ulama mengatakan tidak perlu dimandikan. Karena kalau dimandikan akan membuka auratnya. Lalu ditayamumi atau tidak? Dalam madhab Syafi'i sendiri, Imam Romli mengatakan nggak usah. Selagi tidak ditayamumi, maka ya tidak usah disolati. Menurut Ibnu Hajar dalam madhab Syafi'i, ditayamumi lalu disolati. Nah ini sebabnya adalah karena meninggal tidak ada yang memandikannya, karena tidak ada yang mahram atau tidak ada yang sejenis. Atau ini yang sebab tidak bisa dimandikan karena ada wabah penyakit yang saat ini kita bahas. Ada wabah penyakit. Jika menurut medis memang wabah itu bakal menular, maka tidak usah dimandikan. Jika tidak bisa dimandikan, ya sudah, tidak usah ditayamumi. Setelah tidak bisa ditayamumi, lah ini sampai di sini. Baik, tidak dimandikan, tidak ditayamumi. Tidak dosa Anda yang hidup. Kenapa? Karena apa? Ini fardu kifayah dan kita tidak mampu melaksanakannya. Menjaga yang hidup lebih penting. Yang wafat insya Allah sudah diampuni dan dia mati syahid kok. Jadi yang keluarga tidak usah dirundung sedih karena keluarganya tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang menyolatinya. Maka tidak usah dirundung sedih. Ini perlu kami hadirkan. Dan semoga tidak akan menjadi khilaf di lapangan. Maka kami sampaikan, hadirkan kesimpulan permasalahan begini. Maka ada sebagian mengatakan harus sholati, ini tidak sholati. Saya hadirkan pembahasan fikihnya. Enggak usah ribut. Sudah ada yang meninggal kok ribut. Jadi begini.
ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Setelah tidak dimandikan dan tidak bisa ditayamumi, disolati atau tidak. Kebanyakan ulama mengatakan, kebanyakan ulama ini adalah jumhur ya. Kebanyakan ulama ini jumhur madhab Syafi'i, kemudian madhab Hanafi, jumhur Syafi'i, madhab Hanafi, kemudian jumhur Malikiyah, termasuk madhab kita Syafi'i, mengatakan selagi tidak dimandikan dan selagi tidak ditayamumi maka tidak disolati. Sebab syarat sahnya untuk disolati adalah karena dimandikan atau menggantikan mandi, namanya tayamum. Oke. Ini pendapat ulama. Kalau Anda ikut ini nggak ada masalah, maka maaf kena corona sudah dibungkus selesai dikubur. Kok kasihan? Nggak perlu kasihan, dia mati syahid. Tapi pendapat yang lain seperti sebagian dari madhab Syafi'i, mutaakhir ulama Syafi'iyah ada, termasuk tadi kita dari madhab Hambali. Artinya ada ulama termasuk dari madhab Malik seperti ada sebagian Malikiyah. Artinya pendapat yang kedua, biarpun tidak dimandikan dan tidak ditayamumi, boleh disolati, sah disolati. Dan ini biarpun bukan menurut jumhur ulama Syafi'iyah, kami cenderung mengarahkan ke yang ini. Kenapa? Agar terhibur yang hidup. Jangan sampai sudah kena musibah, saudaranya kena corona, kemudian tidak ada lagi yang menyolati gara-gara tidak dimandikan. Jangan sampai sedih di atas sedih. Maka biarpun ini pendapat lemah dalam madhab Syafi'i, akan tapi tujuh madhab yang lain, maka biarpun tidak dimandikan, kemudian tidak ditayamumi, maka disolati. Ini menurut pendapat. Tapi kalau Anda ketemu orang yang keras pendapat tidak disolati karena tidak dimandikan, ya sudahlah, terserah. Yang penting jangan ribut. Ini yang kami hadirkan di lapangan supaya tidak bisa ribut. Yang tidak disolati nggak ada masalah. Nggak dosa kita karena apa? Tidak memenuhi syarat untuk bisa disolati. Lalu yang menyolati apa? Ya kita kan kalau ittaqullah mastata'tum, kalau takut kepada Allah kita menjalankan perintah semampunya. Yang mampu disolati nggak mampu dimandikan, dimandikan. Nggak bisa memandikan ya disolati. Biarpun itu lemah dalam madhab Syafi'i, tapi dalam madhab lain dianggap sebagai pendapat yang perlu ditonjolkan hal ini. Artinya dalam hal ini ada dua pendapat besar, Anda tidak usah ribut. Yang kena corona, semoga Allah menjaga kita dari penyakit itu. Yang kena corona, yang sudah meninggal dunia, kemudian takut wabah menular, sudah langsung dibungkus, tidak usah dimandikan, tidak usah ditayamumi. Kalau mengatakan itu pendapat ulama mengatakan tidak disolati, tidak ada masalah. Tidak disolati. Tapi bagi yang mengatakan mengikuti mengadakan diri solati. Adapun cara mensolati dan menguburnya nggak usah dibawa pulang ke rumahnya. Di mana tempat penguburan yang tercepat, biar wabah tidak mengganggu yang hidup. Jadi dikubur di mana saja sudahlah. Sama, bumi Allah tuh sama, dikubur di sana sini. Kalau ahli surga ya ahli surga. Bukan kalau dikubur di kota langsung masuk surga, kalau di hutan langsung masuk neraka, nggak ada. Nggak usah perlu dilihat si fulan. Kalau dilihat nggak langsung gara-gara dilihat kemudian dia menjadi hidup lagi juga enggak kok. Biarkan sudah dikubur secepatnya. Kemudian cara mensolatinya mungkin ya biarpun tidak dimandikan dan tayamum, ikut pendapat yang mengatakan disolati, cara mensolatinya sudah secepatnya di situ. Dirawat secepatnya. Disolati berapa orang? Kalau tidak sempat disolat di situ, disolati di atas kuburnya. Kalau mungkin khawatir kita kena wabah karena ini mayat masih ada, setelah dikubur disolat di atas kuburnya. Dan ini pernah Nabi menyolati seorang wanita ajus yang pernah meninggal, Nabi tidak tahu, Nabi ke kubur, lalu Nabi sholat di atas kuburnya. Sholat jenazah. Kalau tidak begitu, dengan sholat gaib, Anda dari jauh. Sholat gaib ini adalah ada menurut jumhur ulama selain madhab Hanafi. Artinya ini pendapat ulama mudah. Jadi kami lebih senang untuk menyampaikan, ngikuti yang mengatakan dilakukan sholat agar yang hidup ini terhibur. Jangan sampai sudah mendapatkan musibah, tidak ada menyolati bapaknya, tidak menyolati saudaranya. Tapi tetap disolati. Disolati menurut pendapat ini sah. Ini pendapat di para ulama, maka mohon agar hal-hal macam ini enggak jadi bahan ribut lah sana sini. Yang menyolati silakan nyolati, yang enggak. Yang jelas, yang hidup harus dijaga. Adapun dia yang mati dalam keadaan kena wabah ini, insya Allah mati syahid dari ahli la ilaha illallah. Dan semoga Anda semuanya sehat lahir Anda. Tapi jangan lupa, jangan mikirkan kesehatan lahir, tapi kesehatan batin. Jangan mudah bermusuhan, jangan mudah caci maki, jangan mudah olok-mengolok. Gara-gara pendapat ini kadang-kadang olok-olokan. Ini makanya sengaja kami hadirkan perbedaan-perbedaan ulama ini, biar ya agak sedikit lega lah bahwa, oh begitulah. Enak kalau mengerti begitu. Jadi
Kalau Anda ketemu ulama yang mengatakan tidak mau menyolati, ya nggak ada masalah, dia benar kok. Kalau ketemu ulama yang menyolati, ya benar kok, ada yang diikuti. Maka Anda tenang, indah. Batin Anda pun akan terjaga. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Yang telah meninggal dunia dari kaum dari ahli la ilaha illallah yang kena wabah corona ini. Semoga benar-benar mati syahid. Dan yang ditinggalkan diberi segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan semua dari kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.